rupanya di tempat kita juga ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang kita udah berhentiin karena lelet servisnya, dimasukin lagi diam-diam. Ini sekarang mereka nggak ngaku lagi siapa yang masukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang masukin lagi vendor itu. Kita akan tindak. Aplikasinya suka error Pak, Bapak akan ada rencana juga nggak? Error sih enggak kali. Kadang-kadang error saya Pak. Oh, lu yang masukin salah kali. Kortek itu bisanya agak aneh. Saya separasi deh. Kortek itu bisanya agak aneh. Harusnya kan ketika baru kan dibuat langsung interface dengan nasabah masyarakat biar gampang kan. Rupanya dibuat ada rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang jual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya baru tahu. Di layar gitu Pak. Di layar saya akan beresin itu dalam. Tapi nggak bisa sekarang kan, karena udah lagi jalan kan. Nanti ke depan setahun ke depan kita beresin itu. Ini prioritas dulu ya Pak ya. Jadi kita amankan dulu semua korteksnya itu yang ada hambatan-hambatan. Habis saya bersihin yang ini yang ruang interface yang sengaja diciptakan itu. Oke, kalau proyek energinya tadi apa Pak? Yang dipromosikan dengan Pak Delio, proyek energinya apa Pak? Oh, nanti saya nggak berapa ngerti. Kan juga tadi Pak, ada penambahan kayak kalau untuk proyek energi mungkin Pak, storage Pak atau kilang. Sepertinya berhubungan dengan PLTS seperti itu. Tapi detailnya saya mesti pelajari lagi ya. Ya, thank you ya. Terima kasih Pak Wengjo. Pak, ini Pak, tadi apa isinya? Di dalam, Pak. Presiden itu Pak Roy Dalio, Dalio ya. Terkait pembicaraannya terkait apa, Pak? Macam-macam ada. Padahal dia sedang membantu kita untuk mengenang investor asing dengan beberapa proposal yang dia punya tadi. Nanti kita lihat, kita akan percepat dan kita akan pastikan jalan. Pak, kalau hasil rapat tadi yang di Kemenko Perekonomian itu apa sih Pak? Hasil rapat yang di Kemenko Perekonomian tadi apa sih Pak hasilnya? Jadi dilaporkan belum ke Pak Presiden? Gimana? Sedikit Pak tadi apa yang dibahas mungkin dalam rapat, apa yang bisa ditekankan mungkin apakah soal perekonomian atau WFH atau apa mungkin Pagi apa sekarang? sekarang Pak. Sekarang kan itu udah mulai Pak Presiden menerima Pak Ray Dalio. Itu dia seperti membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga, dan ada beberapa masukan beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain. Proyek aman gitu aja. Apa yang disampaikan mungkin atau usulan apa Pak? Saya mendengar aja. Cuman saya bilang ke beliau kalau ada yang proyek-proyek yang lambat seperti yang dia bilang seperti tadi, ya kita akan handle di tim bottlenecking dalam waktu cepat kita akan pecahkan. Berbagai terkait kebijakan WFH ini seperti apa Pak? Soalnya Malaysia sudah menerapkan PH lihat Pak itu Pak beda. Udah pulang? Dibahas nggak Pak tadi? Tadi pagi kan rapat Pak, sudah dilaporkan ke Pak Presiden belum ya Pak? WFA sudah kan Pak Presiden monitor langsung gitu. Tapi penerapannya Rencana pengumumannya Pak? Terus sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian. Kapan itu, Pak? Besok. Pak terkait WFH-nya. Jumat atau Senin Pak? Nggak tahu, yang jelas kita masih rapat terus, besok juga rapat. Pak dari segi perekonomian, maksudnya dari keuangan pemasukan negara kalau WFH ini mengganggu atau justru Enggak, kalau kita benefit? pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, yang nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu. Berarti proyek energi yang tadi kan bakal ada proyek-proyek yang dipromosikan itu apa sih Pak? Kalau untuk yang baru saja di dalam Yang tadi ada storage, data center. data center storage. Bukan ada itu proyek yang dengan investor dari Singapura dan beberapa dalam negeri yang didorong supaya lebih cepat jalannya. Tapi saya nggak tahu detailnya, Anda mesti tanya Menteri SDM atau Pak Menko Perekonomian. Itu sektornya apa saya Pak? Kalau yang tadi yang dibahasin untuk dipercepat proyek-proyeknya di sektor apa aja? Yang saya dengar tadi energi, terus ada kawasan ekonomi dan beberapa inisiatif lain. Kalau saya ini tadi Pak ada Bapak dengar soal penambahan KIK? Ada dibahas?
Tambahan. Nggak sedikit. Jadi kan itu Pak Menko yang ngomong, saya nggak ngerti detail, cuman gini, ada akan ditambah satu kawasan ekonomi khusus supaya menarik buat investor masuk kira-kira. Nanti Anda tanya Menko Perekonomian. Untuk proyek energinya Update soal Vortex dong Pak, diperpanjang terus seperti apa, Pak? Apapun itu yang direncanakan oleh presiden, pokoknya akan seperti itu. Kalau presiden mutusin kita support, tapi kan dia presiden mesti lihat harus tahu informasi sebetulnya seperti apa, itu kita lihat juga seperti apa. Hitung-hitungannya dari Bapak. Dari saya dari yang Saya soal Vortex Pak, Soal proyek energinya, Pak. diperpanjang terus gimana sih Pak sekarang? kan Cortex. laporan Laporan SPT, Nah, lo, tanya lo, Cortex ada terus. gimana masyarakat Pak sejauh ini udah lapor berapa, terus update-nya evaluasinya apa Pak? Setahu saya kan sudah 9 juta yang masuk, kan masih ada 7-8 juta lagi yang masih masuk. Jadi masih cukup panjang, jadi kita perpanjang 1 bulan. Gue soalnya pelan banget ya. Evaluasinya dari kemarin Pak, masyarakat banyak yang melapor atau gimana Pak? Tiba-tiba di Cortex tiba-tiba ada laporan lagi bahwa itu muter-muter Cortex ya, padahal sebelumnya udah hilang. Pak, ini Pak, tadi apa isinya? Di dalam, Pak. Presiden itu Pak Roy Dalio, Ray Dalio ya. Terkait pembicaranya terkait apa, Pak? Tuh macam-macam ada. Padahal dia sedang membantu kita untuk mengenang investor asing dengan beberapa proposal yang dia punya tadi. Nanti kita lihat, kita akan percepat dan kita akan pastikan jalan. Kalau hasil rapat tadi yang di Kemenko Perekonomian itu apa sih Pak? Pak Presiden. Hasil rapat yang di Kemenko Perekonomian tadi apa sih Pak hasilnya? Jadi dilaporkan belum ke Pak Presiden? Gimana? Sedikit Pak, tadi apa yang dibahas mungkin dalam rapat, apa yang bisa ditekankan mungkin apakah soal perekonomian atau WFH atau apa mungkin Pagi apa sekarang? sekarang Pak? Sekarang kan itu udah mulai Pak Presiden menerima Pak Ray Dalio. Itu dia seperti membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga, dan ada beberapa masukan beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain. Proyek apa gitu aja. Apa yang disampaikan Pak mungkin atau usulan apa Pak? Saya mau denger aja. Cuman saya bilang ke beliau kalau ada yang proyek-proyek yang lambat seperti yang dia bilang seperti tadi, ya kita akan handle di tim bottlenecking, dalam waktu cepat kita akan pecahkan. Baik, terkait kebijakan WFH ini seperti apa Pak? Soalnya Malaysia sudah menerapkan Ingat Pak itu Pak beda. Udah pulang? Dibahas nggak Pak tadi? Tadi pagi kan rapat Pak, sudah dilaporkan ke Pak Presiden belum ya Pak? WFA sudah kan Pak Presiden monitor langsung gitu. Tapi penerapannya Rencana pengumumannya Pak? Nanti sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian. Kapan itu, Pak? Besok. Pak tadi WFH aja. Jumat atau Senin Pak? Nggak tahu, yang jelas kita masih rapat terus, besok juga rapat. Pak, dari segi perekonomian, maksudnya dari keuangan pemasukan negara, kalau WFH ini mengganggu atau justru Enggak, kalau kita benefit? pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, yang nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja.